Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Minggu ini adalah minggu yang spesial bagi kita semua, seluruh warga Gereja Kristen Jawa, secara khusus Klasis Blora Bojonegoro. Minggu kelima menjadi ibadah minggu pertukaran pelayanan klasis. Tetapi oleh karena pandemi COVID-19, kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Dan hari ini akan dilayani oleh pendeta-pendeta Klasis Blora Bojonegoro. Namun, sekalipun dalam kondisi yang demikian, tidak menyurutkan niat kita, semangat kita untuk beribadah, untuk berbakti kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita. Sekalipun beribadah di rumah masing-masing, tetapi karya Allah, kehadiran Roh Kudus senantiasa dapat kita rasakan. Bahkan janji Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kehidupan umat percaya. Karena penyertaan Roh Kudus, kita kuat menjalani kehidupan. Karena penyertaan Roh Kudus, kita mampu menjalani pandemi COVID-19 ini. Karena penyertaan Roh Kudus, kita mampu memutus penyebaran COVID-19. Karena Roh Kudus pula lah, kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta, dan mari kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait pertama dan bait yang kedua, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat Klasis Blora Bojonegoro, mari kita masuki peribadahan Pentakosta kita saat ini dengan mengaku di dalam diri kita masing-masing pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus,
sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Kita akan bersama-sama menyanyikan kidung jemaat nomor 240A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, dan seterusnya. Doa pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di jurang kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan duduklah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Marilah kita sambut bersama, kita
36 bait 1, 2, dan 3. Roh Kudus sinarilah. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut anugerah pengampunan dari Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 381. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan firman Tuhan yang hendak kita dengar serta renungkan bersama di dalam ibadah Minggu Pentakosta pada saat ini, di mana pemberitaan firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada salah satu bacaan leksionari, yakni dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Mari kita persiapkan bersama
Dan sebelum kita bersama mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Allah kami, bahwa pada saat ini, di tengah-tengah berbagai masalah kehidupan kami boleh merasakan Tuhan memanggil dan memampukan kami untuk bersama-sama beribadah, menghayati akan peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, sebagaimana janji Tuhan yang telah Tuhan nyatakan pada umat Tuhan pasca kenaikan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami, sanak saudara kami di tempat kami masing-masing untuk menghayati dan merasakan berkat Tuhan, curahan Roh Kudus Tuhan. Sebentar lagi kami bersama hendak mendengarkan, juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, mampukan kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati setiap kami. Dan kiranya karuniakan kepada kami segenap kekuatan dan kemampuan, bahkan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami berserah dan membuka hati kami untuk mendengar dan merenungkan sapaan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita, orang-orang percaya yang senantiasa merenungkan firman Tuhan dan juga mewujud nyatakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah falsafah Jawa yang saya kira Anda semua pernah mendengarnya. Menungso urip ning donya, iku prasasat mampir ngombe. Falsafah tersebut mengartikan bahwa hidup manusia hanyalah sebentar di dunia, ibarat orang yang mampir minum. Sungguh menarik jika kita mencermati latar belakang falsafah hidup orang Jawa tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Bahwa pada zaman dahulu, orang Jawa banyak belajar dari realita kehidupan sehari-hari mereka. Dan dari situlah mereka menemukan makna kehidupan ataupun juga falsafah-falsafah yang kemudian diturunkan secara turun-temurun kepada generasi selanjutnya untuk mengembangkan kehidupan. Pun halnya falsafah di atas, menungso urip ning donya iku prasasat mampir ngombe. Nah, bahwa realita pada zaman dahulu, karena belum adanya sarana transportasi seperti zaman sekarang, banyak orang yang masih berjalan kaki untuk menuju ke suatu tempat. Kebiasaan orang Jawa dulu sering menaruh kendi atau gentong tempat air di depan rumahnya untuk para pejalan kaki yang kebetulan lewat di depan rumah mereka. Nah, para pejalan kaki yang lelah biasanya akan mampir sebentar, entah itu untuk minum ataupun juga untuk menyegarkan diri, baru kemudian melanjutkan perjalanannya. Suatu realita hidup yang menarik,
Karena di dalamnya syarat akan makna perjalanan kehidupan manusia. Bak kehidupan manusia yang senantiasa berjalan, di mana ada kalanya diperhadapkan dengan tekanan dan juga berbagai masalah yang membuat lelah, baik secara batin maupun juga fisik. Namun ketika beristirahat sebentar dan mampir untuk minum air atau menyegarkan diri, mereka dapat merasakan pemulihan dan juga kesegaran dari air tersebut untuk kemudian kembali melanjutkan perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 menceritakan saat di mana Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pada saat itu, ia menawarkan penyegaran kepada banyak orang yang datang di perayaan tersebut. Ayat yang 37 mengatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tawaran akan kesegaran hidup tersebut Tuhan Yesus nyatakan. Karena ia melihat suasana batin khalayak ramai yang pada waktu itu datang di perayaan hari raya Pondok Daun yang lelah dengan berbagai kenyataan hidup sehari-hari yang mereka alami. Secara politis mereka tertindas. Di dalam bidang keagamaan mereka pun juga tertekan oleh berbagai macam ritual yang kaku, kering, dan juga membelenggu mereka. Juga di dalam bidang-bidang ataupun lini kehidupan yang lain. Bisa jadi mereka hidup dalam tekanan sehari-hari yang melelahkan. Walaupun tampaknya mereka melakukan perayaan iman atau datang ke bait Allah, namun setelahnya mereka kembali pada kehidupan biasa. Hanya merasa biasa-biasa saja tanpa ada sesuatu yang spesial atau terubahkan. Seakan-akan perayaan iman yang mereka lakukan tiada makna, yang juga pada akhirnya membuat tiadanya dampak positif di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kenyataan hidup yang demikianlah, Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang menyegarkan. Aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Kudus yang hendak ia curahkan, yang hendak ia karuniakan setelah ia dipermuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus layaknya air yang diminum dan menyegarkan para pejalan kaki, yang membuat mereka mampu melanjutkan kembali perjalanan hidup mereka. Air hidup atau roh yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau percaya dan datang kepadanya, seperti di dalam ayat 38 tadi, sejatinya memampukan umat Tuhan untuk kembali melanjutkan hidup dengan kepala tegak, penuh semangat, pengharapan, dan juga penuh dengan sukacita. Hal ini dikarenakan roh karunia Tuhan memberikan daya kehidupan yang dinamis. Kekuatan roh yang memberikan penyegaran, kekuatan dan juga kehidupan, sehingga memampukan setiap umat untuk tidak hanya semakin mengenal Tuhan saja, namun juga dimampukan untuk mengembangkan kehidupannya di tengah-tengah permasalahan, ataupun juga di tengah-tengah segala dinamika kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita merayakan Pentakosta di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Sekian waktu lamanya kita diajak untuk mentaati protokol kesehatan maupun juga imbauan dari pemerintah. Bukannya mereda, namun ketika PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu dilonggarkan, di samping juga ada sebagian masyarakat yang tetap ngeyel, justru menambah kasus COVID-19. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita mendengar pemerintah mewacanakan the new normal
atau kehidupan normal di tengah pandemi. Agar kehidupan ini bisa tetap berjalan bahkan produktif, mengingat bahwa COVID-19 telah membuat hampir sebagian besar lini kehidupan mengalami stagnasi. Rupa-rupanya, wacana the new normal masih perlu dikaji ulang, mengingat banyaknya kritikan terhadapnya. Alih-alih berupaya supaya kehidupan dapat tetap bertahan, berjalan, dan berkembang, justru kasus COVID-19 semakin merebak. Sampai ada istilah, Indonesia terserah. Bahkan di beberapa daerah yang sedarinya terkategorikan zona hijau, kini telah menjadi zona merah. Belum lagi ditambah dengan permasalahan hidup sehari-hari dan juga tantangan hidup lainnya. Yang dari waktu ke waktu rasanya semakin menekan berat. Kenyataan yang demikian tentu secara manusiawi membuat kita jenuh, lelah, dan bahkan mungkin juga pesimis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya, kapan wabah ini selesai? Kapan kami bisa melanjutkan kehidupan normal kami sama seperti sebelum adanya wabah ini? Kami sudah rindu untuk bekerja. Kami sudah rindu untuk bersekolah. Kami sudah rindu untuk berrelasi dengan kawan-kawan kami. Kami bahkan juga sudah rindu untuk beribadah bersama di gereja, bersekutu, berpelayanan, dan berkegiatan bersama-sama. Ya, kita semua merasakan hal yang sama. Kita merasakan perasaan yang demikian. Jenuh, bosan, pesimis, mungkin juga jadi acuh. Ya, kita secara manusiawi mungkin terbersit perasaan yang demikian di dalam relung hati kita. Secara manusiawi. Namun sebagai umat Tuhan, apakah kita akan jatuh pada perasaan-perasaan negatif yang demikian? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan kehilangan pengharapan kita? Ataukah kita mungkin malah jadi orang-orang yang acuh dengan keadaan sosial di sekitar kita dan melupakan kasih kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, hari perayaan iman di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi umat-Nya. Seperti halnya ayat 37b sampai 38 tadi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Maka mari kita membuka hati dan datang kepada Dia, ibarat orang yang telah lelah berjalan. Sehingga kita menerima air hidup karunia-Nya, sehingga kita pun dipulihkan, disegarkan, dan juga dimampukan untuk kembali melanjutkan hidup beserta dengan segala dinamikanya, dengan kepala yang tegak, penuh semangat, berpengharapan, dan juga penuh dengan sukacita. Selamat merasakan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu sekarang ini sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, pada hari ini kami jemaat-Mu, gereja-gereja GKJ Seklasis Blora Bojonegoro, merayakan Hari Raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang Engkau janjikan ya Tuhan. Pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, sesuai program gereja-gerejamu Seklasis Blora Bojonegoro, diadakan tukar pelayanan mimbar seklasis. Namun karena dalam suasana pandemi COVID-19 ini tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Meskipun demikian ya Tuhan, tidak mengurangi semangat kami gereja-gerejamu GKJ Seklasis Blora Bojonegoro untuk beribadah kepadamu. Sekalipun harus dilakukan di rumah kami masing-masing dengan keterbatasan kami masing-masing pula. Kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat, penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami gereja-gereja-Mu sampai pada saat ini dimampukan menjalani hidup dalam sehat dan kuat. Ini semua hanya karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami gereja-gereja-Mu GKJ Seklasis Blora Bojonegoro, mampukanlah untuk menjalankan pelayanan yang menjadikan kemuliaan nama-Mu. Kami sadar kami memiliki keterbatasan di dalam melakukan pelayanan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat merasakan kehadiran-Mu, merasakan sukacita keselamatan yang Engkau berikan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi-saksi-Mu dan dimampukan memberitakan sukacita keselamatan ini
kepada sesama kami. Ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami, gereja-gerejamu GKJ Seklasis Blora Bojonegoro, Tuhan berkati agar kami tetap mampu menjaga mandat Tuhan Yesus Kristus di dalam bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan di dalam mewartakan keselamatan. Ya Tuhan, berkatilah kami gereja-gerejamu GKJ Seklasis Blora Bojonegoro untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada sesama kami di tengah-tengah kondisi wabah corona ini. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sakit, mereka yang kehilangan kesempatan, mereka yang kehilangan pekerjaan, bahkan mereka yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan ketabahan, memberikan kesabaran. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berilah hikmat kebijakan, hikmat kebijaksanaan, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka-mereka yang dipercaya untuk memimpin bangsa negara kami Indonesia ini. Baik yang ada di pusat secara nasional maupun sampai pada daerah-daerah. Presiden dengan jajaran kabinetnya, gubernur, bupati, sampai pada kepala desa dan RT RW. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, relawan, gugus tugas, dan instansi-instansi yang terkait di dalam menangani COVID-19 ini. Begitu juga pihak-pihak yang bekerja keras di dalam menjaga kesejahteraan, kesehatan bangsa kami Indonesia dan kesejahteraan kesehatan masyarakat Indonesia. Tuhan, berikanlah, berkatilah, tolonglah bangsa dan negara kami agar supaya segera dapat pulih dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, jika kami sementara harus hidup berdampingan dengan COVID-19, harus berdamai dengan COVID-19, hidup di tengah-tengah wabah corona ini. Biarlah kami tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Biarlah kami tetap ada di dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Biarlah kami tetap dapat menjaga kesehatan kami dengan disiplin melaksanakan, menjalani protokol kesehatan.
ketika kami nantinya memasuki kehidupan norma yang baru, biarlah kami tetap berjalan di jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menyesuaikan dengan kondisi yang baru, kondisi yang harus kami jalani bersama-sama dengan sesama kami. Biarlah kami tetap ada di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Ketika kami menghadapi segala macam persoalan yang silih berganti, biarlah kami tetap dapat tetap mengarahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Ya Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami. Kiranya ini menjadi persembahan yang harum kepada-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi Tuhan, tetapi hanyalah kehendak-Mu saja yang terjadi Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengantara kami berserah dan berdoa Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur sambil mengingat firman-Nya yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama, keempat, dan yang kelima. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau merelakan putra-Mu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami umat-Mu seklasis Blora Bojonegoro di gereja kami masing-masing mengucap syukur atas berkat penyertaan. Saat ini kami bersama-sama mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami
atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kiranya Engkau terima dan kiranya Engkau sucikan persembahan ini sehingga layak di hadapan-Mu Tuhan. Majelis gereja di masing-masing gereja seklasis Blora Bojonegoro yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu sehingga pengelolaannya dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mempersembahkan dan kiranya Tuhan menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, keluarga Allah yang terkasih, Tuhan Yesus, Raja Gereja, memanggil dan mengutus kita menjadi saksi karya Roh Kudus-Nya. Bukalah hatimu untuk menerima Roh Kudus. Jadilah saksi dimanapun saudara berada, apapun situasinya. Marilah kita ungkapkan karya Roh Kudus yang mengalir dalam jiwa kita dalam Kidung Jemaat 235, bait pertama, bait yang keempat, dan bait yang ketujuh. Berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Ya berkati aku, mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus itu nyata dalam diri hamba-Mu. Aku pun ya terangi aku. Ikatlah hatiku Tuhan selamanya padamu. Berilah angin kehidupan melimpah di diriku. Ya berkati aku. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalan dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berkelimpahan. Amin. Mari kita pujikan bersama-sama nyanyian Kidung Baru 188. Kita pujikan bait pertama,
dan bait yang kedua. Di waktu